Halo sahabat sejati, kembali dengan saya Adolf Schreger. Kali ini kita akan membahas kembali pada buku leadership ini yang berkaitan dengan topik mengapa budaya feedback akan meningkatkan kompetensi. Ini sebuah bahasan yang menarik. Bersama kita kembali Mentor Brata, kami persilakan. Terima kasih Bang Adolf. Ya, jadi pada intinya tadi pengembangan diri ya, feedback itu sangat powerful, sangat efektif untuk pengembangan diri. Ini adalah sangat disarankan untuk kita semua bisa membudayakan feedback. Ya. Tidak mudah memang untuk seorang menerima feedback dan memberi feedback. Jadi begitu pada dasarnya kalau kita menerima feedback, kita akan segera mengetahui kekurangan kita dan kelebihan kita. Feedback bisa positif, bisa negatif ya. Dengan feedback kita instan mengetahui dan kita bisa mengkoreksi diri kita. Atau kalau kita mendapat feedback atas kekuatan kita, kita bisa makin memperkuat kekuatan kita. Jadi feedback itu sangat bermanfaat bagi diri kita ya, dan juga bagi tim kita. Jadi sangat penting kalau kita bisa kemudian membangun budaya feedback tersebut. Bagaimana caranya? Caranya mulai dari kita. Bagaimana kita meminta feedback dari orang lain. Ya, dan kemudian kita juga memberi feedback. Tapi kembali di sini adalah kita memerlukan suatu kompetensi untuk teknik memberikan feedback yang efektif ya. Jadi di sini tentu saja kita sudah pernah bahas mengenai karakter, mengenai situasi hubungan seseorang. Itu akan menentukan mekanisme ataupun metode kita memberikan feedback supaya feedback kita efektif. Nah, hal yang sangat penting untuk budaya feedback ini bangun adalah bagaimana kita dan teman-teman kita itu rendah hati. Ya, memang seringkali orang akan merasa sakit hati atau merasa tidak nyaman kalau menerima feedback negatif. Padahal feedback negatif itu adalah merupakan obat bagi kita. Nah, untuk bisa menerima itu kita harus rendah hati. Akan lebih bagus lagi kalau kita menanyakan justru. Kenapa? Begitu kita menanyakan, secara mental sebetulnya kita siap menerima, ya. Jadi orang Timur kan kadang-kadang kalau memberikan feedback yang negatif kan, mending agak reluctant ya, agak kemudian menghindari untuk memberikan feedback negatif. Nah di sini malah kita coba gali dari mereka, apa nih kekurangan saya, ya. Nah, jadi dua hal. Pertama, yang kita minta berikan feedback itu merasa nyaman memberi, dan kita merasa siap secara mental menerima feedback yang katakanlah negatif itu. Baik, ada satu poin yang menarik tadi ya. Mentor Brata tadi mengatakan bahwa feedback itu merupakan umpan balik ya, yang mana kita bisa menanyakan kembali. Tapi di satu sisi itu banyak atau ada beberapa pemimpin yang sifatnya itu suka menegur gitu, menegur si A, si B, si D dan lain-lain. Apakah itu berbeda antara feedback dengan teguran? Teguran adalah bentuk feedback ya. Nah, kita sudah pernah bahas mengenai menegur dengan empati. Oke. Ya. Jadi memberikan feedback juga dengan empati. Nah, di sini yang kenapa kita pernah membahas mengenai menegur dengan empati, itu adalah bagaimana kita membuat feedback ya. Jadi bentuknya feedback. Teguran itu bentuknya feedback. Sehingga orang merasa nyaman, merasa tidak sakit hati dan melakukan langsung koreksi di situ. Yang sifatnya konstruktif ya. Sifatnya konstruktif ya. Oke. Baiklah, terima kasih Mentor Brata, sangat menarik ulasan kita kali ini. Dan selanjutnya kita akan membahas bagaimana membuat tim kerja sama tanpa ego antar tim. Sahabat sejati, kita akan kembali pada episod berikutnya. Sampai jumpa.
Thank you.